Dengar dengan jelas? Terdengar jelas, Kak. Baik, terima kasih. Karena pemateri sudah bergabung di tengah-tengah kita, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bagaimana malam kabarnya semuanya. Ustadz? Selamat malam, dan bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Semuanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Lancar puasanya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Ahmad Faiz Abdul Aziz. Yang terhormat kakak abang, teman-teman peserta Ramadan Tahfiz Online yang bergabung pada ruang Zoom malam ini. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa sampai di Ramadan kali ini. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati-hati kita menuju kepada pintu-pintu kebaikan. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan beserta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Baik, teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung di webinar motivasi menghafal Al-Quran dengan tema Al-Quran Sahabat Dunia Akhirat. Sebelumnya perkenalkan, saya Heni Astuti yang akan membersamai teman-teman semua hingga webinar ini berakhir. Baik, sebelumnya peserta Ramadan Tahfiz Online serta rekan-rekan pemuda kundur cinta Al-Quran yang berbahagia, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara kita juga berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Saharuddin. Kepada Muhammad Sahar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Sahar atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa yang membacakan ayat suci Al-Qur'an tadi adalah salah satu peserta Ramadan Tahfiz online tahun ini. Baik peserta Ramadan Tahfiz online serta rekan-rekan pemuda kundur cinta Al-Qur'an yang berbahagia, sebelum kita beranjak kepada acara selanjutnya, sekarang adalah sesi dokumentasi. Diharapkan kepada kakak ayah bunda untuk mengaktifkan kameranya dan insya Allah akan dipandu oleh Kak Aisyah. Oke, baik. Diharapkan kepada peserta untuk aktifkan kameranya ya. Oke, kalau gitu saya hitung. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi, mungkin boleh gaya bebas ya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah. Baik peserta Ramadan Tahfiz online serta rekan-rekan pemuda kundur cinta Al-Qur'an yang bergabung pada ruang Zoom malam ini, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari koordinator umum yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyil karim al-mujid bi rasul sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
kakak abang, ayah bunda yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Faiz Abdul Aziz, teman seperjuangan dulu waktu di pondok. Beliau ini memiliki suara emas dan sekaligus banyak karya-karya beliau di YouTube gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe nanti beliau. Salam sudah, puji syukur kepada Allah, sekaligus solawat di dalam pembukaan berbahasa Arab tadi juga sudah. Maka ada pepatah yang mengatakan ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus tak bertele-tele. Karena mungkin di sini kita jam 9.14, di Sulawesi sudah 10.14. Pertama, terima kasih Ustadz Faiz yang sudah menyediakan waktu. Sebenarnya kita minta siang atau sore karena beliau masih ada kegiatan. Kita ganti malam. Malam pun ada peserta yang nanya, kalau kami baru selesai sholat tarawih jam 20.30. Ya udah kita ambil tengah, tapi tidak terlalu di akhir, yaitu jam 20.45. Karena kalau jam 9 yang di Sulawesi sana sudah jam 10. Kita mulai jam 10, orang selesai di jam 11. Kemudian juga saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin semangat itu harus di-charger kembali layaknya HP yang sudah dipakai beberapa hari. Mungkin loyo, kita butuh lingkungan yang baik, butuh teman yang baik, maka kita hadirkan Ustadz Ahmad Faiz yang insya Allah akan memberikan semangat dan men-charger kita pada malam hari ini. Tapi supaya saya pastikan para peserta belum tidur ataupun aktif di room ini, coba saya pengen masing-masing semuanya saja untuk menghidupkan mikrofon. Tidak kamera nggak apa-apa, tapi mikrofon. Nanti kalau saya bilang Ramadan Tahfiz Online, jawabnya bareng-bareng cinta Quran gitu ya. Bareng-bareng, ini belum ada yang menghidupkan mikrofon. Nah, saya pengen tes semuanya. Ini sudah direcord ya. Oke. Baik, kalau saya bilang Ramadan Tahfiz Online 2023, cinta Quran. Nah, kalau Faiz mau pakai nada jawab cinta Qurannya juga boleh. Gitu ya. Oke, sudah dihidupkan semuanya? Oke, baik. Saya bilang Ramadan Tahfiz Online, kita geladi najis dulu. Nah, bukan ya, geladi najis. Berarti paling bawah. Kalau saya bilang Ramadan Tahfiz Online, apanya? Cinta Quran. Nah, itu kalau udah cinta Quran itu bukan geladi lagi itu. Itu udah penampilan. Mulut yang gerak berarti. Ramadan Tahfiz Online 2023. Cinta Quran. Sekarang nggak ada pakai geladi kotor lagi, geladi najis langsung naik ke geladi kotor, langsung naik ke geladi bersih. Sekarang langsung penampilan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tak bertele-tele. Terakhir habis itu kita tutup. Ramadan Tahfiz Online 2023. Cinta. Oke, nanti saya sudah pastikan pada malam hari ini sudah hadir semuanya. Terima kasih. Semoga kita nanti dapat semangat dan motivasi dari Ustadz Ahmad Faiz Abdul Aziz. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu ayyana jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rashid Ridho atas sambutannya. Teman-teman yang berbahagia, sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar motivasi menghafal Al-Quran dengan tema Al-Quran Sahabat Dunia Akhirat. Nah, saya ingatkan bahwa di sesi akhir nanti kita akan ada tanya jawab. Kepada teman-teman yang punya pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan atau bisa nanti raise hand dan akan saya bacakan di sesi akhir. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ustadz Ahmad Faiz Abdul Aziz, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan berkat qada dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan untuk saling bisa bertemu di dalam Zoom meeting ini di acara Ramadan Tahfidz online yang luar biasa ini. Alhamdulillah, meskipun kita semua waktunya beristirahat ya, setelah tarawih biasanya istirahat, tapi alhamdulillah luar biasa antusias para mujahid dan mujahidah Al-Qur'an ya, yang senantiasa berjuang memperjuangkan Al-Qur'an, masih bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada diakui oleh Kangjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya nanti di yaumil jaza wal hisab, amin ya rabbal alamin. Tidak ada salahnya di permulaan ini kita bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara jamaatan ya, bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah teman-teman semua, suatu kesyukuran bagi saya dipertemukan dengan antum semua, para pejuang Al-Qur'an ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Rashid Ridho ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama ya dalam kesempatan kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai judul kita pada malam hari ini yaitu Al-Qur'an, Sahabat Dunia Akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlul Qur'an. Kita mengenal Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitabullah. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an itu berfungsi sebagai pedoman hidup umat manusia. Tanpa Al-Qur'an tidak tahu manusia akan menjadi apa ya. Karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar ya. Maka dari itu ya, kita harus senantiasa selalu berusaha untuk berjuang di jalan Allah ya, dengan cara membaca Al-Qur'an ya, menghafal Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, juga memahami isi daripada Al-Qur'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, perkenalkan dulu sebelumnya, belum perkenalan teman-teman ya. Nama saya Faiz Abdul Aziz ya, asal saya dari Garut ya. Sungguh suatu momen yang langka ya, orang Garut bisa bersilaturahmi dengan orang Batam ya, luar biasa, dengan orang Kundur ya, luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jarak tidak bisa dijadikan patokan bagi kita karena kecanggihan teknologi di zaman sekarang ya. Kita bisa bertemu dari Garut ke Batam ya melalui Zoom meeting ini ya, teman-teman. Saya bukan seorang ustadz ya, tapi mari kita bersama-sama belajar ya. Sama-sama belajar
sama-sama memotivasi ya mengenai tentang menghafal Al-Qur'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan-keutamaan terkhusus untuk para penghafal, para pembaca Al-Qur'an, para orang-orang yang berusaha untuk memahami atau mempelajari isi Al-Qur'an ya. Salah satunya yang pertama adalah di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis shadaqah, wal musirru bil Qur'an kal musirri bis shadaqah." Al-jahiru bil Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an secara terang-terangan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan ya. Wal musirru bil Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an secara sembunyi-sembunyi, kal musirri bis shadaqah, seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi ya. Sedekah tidak harus dengan harta, bahkan dengan bacaan Al-Qur'an kita pun kita sudah bisa bersedekah ya. Bahkan bukan hanya dengan bacaan Al-Qur'an kita saja ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun ya. Senyum saja dengan saudara seiman kita, dengan saudara seiman dengan saudara kita ya, dengan senyum saja itu sudah pahalanya sama dengan kita bersedekah. Maka dari itu ya, jangan jangan menyerah untuk selalu menjadi pejuang Al-Qur'an ya. Selalu baca Al-Qur'an ya. Selalu hafalkan Al-Qur'an, selalu pahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu ya. Karena pahalanya sama seperti orang yang bersedekah ya. Al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis shadaqah. Orang yang membaca Al-Qur'an secara terang-terangan seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan ya. Dan sedekah secara berterang-terangan di sini bukan berarti ria ya. Seperti orang yang membaca Al-Qur'an di masjid menggunakan mikrofon, di imam itu kan membaca Al-Qur'an secara jahar. Nah, pahala bagi mereka adalah bagaikan mereka itu bersedekah secara terang-terangan. Wal musirru bil Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an secara sembunyi-sembunyi itu kal musirri bis shadaqah, seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian eh pahala atau keutamaan yang bisa kita tuai sebagai penghafal Al-Qur'an, sebagai orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan selalu berusaha untuk memahami isi Al-Qur'an, ya, dicap oleh Allah sebagai orang yang paling baik, ya. Bagaimana yang telah tadi saya bacakan di mukadimah, ya, hadis ini tentunya sudah tidak sudah tidak asing lagi bagi kita semua, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyerah untuk selalu membaca Al-Qur'an, selalu menghafal Al-Qur'an, selalu memahami isi Al-Qur'an, ya. Kalau kita ingin mendapatkan predikat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkannya, ya. Saya yakin para pengikut atau santriwan, santriwati di RTO ini ya, saya yakin semuanya sudah bisa membaca Al-Qur'an. Masya Allah tadi qorinya juga suaranya luar biasa, yang menyentuh hati, bagus sekali suaranya, saya dengar secara langsung, Masya Allah ya. Itu ketika kita sudah bisa membaca Al-Qur'an, maka jangan ragu kita untuk memberikan atau sharing kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik kelas kita, untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk mengajarkan ilmu Al-Qur'an yang kita miliki. Ajarkan kepada mereka supaya kita memiliki predikat yang baik ya, supaya kita memiliki predikat atau cap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian teman-teman RTO ya, Ramadan Tahfidz Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, ya. Orang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti, ya. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an apalagi menghafalnya,
ya. Kemudian orang yang senantiasa memahami, mempelajari isi Al-Qur'an, ya, maka dia akan bersama-sama akan akan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat, ya. Masya Allah, ya. Siapa di sini yang ingin disandingkan bersama malaikat nanti di akhirat? Ya, semuanya pasti ingin kan? Semuanya pasti ingin disandingkan dengan malaikat nanti di yaumil jaza wal hisab. Maka dari itu kita harus senantiasa jangan bosan untuk selalu senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mempelajari, pahami isi Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, ya, keutamaan daripada kita membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mempelajari isi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bisa memberikan syafaat bagi pembacanya, ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti, sesungguhnya dia akan datang kepadamu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, ya. Sebagai penolong bagi para pembacanya, bagi para sahabatnya. Ini sangat berkenaan sekali dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu Al-Qur'an sahabat dunia dan akhirat. Kenapa sahabat dunia? Karena Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita, memberikan jalan yang lurus. Dan kita membaca Al-Qur'an maka kita akan tertuntun kepada jalan yang lurus, ya. Kenapa Al-Qur'an disebut sahabat akhirat? Karena Al-Qur'an akan datang kembali kepada kita yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang yang senantiasa bercengkrama dengan Al-Qur'an, orang yang senantiasa memahami isi Al-Qur'an juga akan diberikan ketentraman jiwa, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membacanya. Coba saya mau bertanya ke teman-teman semua, kalau teman-teman lagi membaca Al-Qur'an, hati teman-teman tenang apa tidak? Kira-kira. Tenang apa tidak, teman-teman? Tenang ya. Rasanya adem gitu ya. Tenang. Hati itu rasanya adem, tenang, ya. Itu adalah janji Allah. Karena Allah akan memberikan ketentraman hati, ya. Sesibuk apapun kita mengurusi urusan-urusan dunia, ya, ketika kita ingat kepada Allah, kita ingat kembali kepada Allah, ya, kita ingat kepada kalamullah, kita membaca Al-Qur'an, ya, maka hati kita akan kembali teduh, akan kembali jernih lagi ketika kita membaca Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Ya. Yang artinya tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketentraman, ya. Kecuali akan turun kepada mereka ketentraman hati, ketentraman jiwa, ya. Karena itu kalau teman-teman lagi sibuk gitu ya, lagi kalut, lagi galau gitu ya, coba teman-teman buka Al-Qur'an, kemudian baca Al-Qur'an kata per kata, ayat demi ayat, kemudian baca maknanya, insya Allah akan merasa tenang dan tentram hati kita semua, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahala untuk para penghafal Al-Qur'an, keutamaan untuk para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an dan orang yang senantiasa berusaha untuk memahami Al-Qur'an juga akan mendapatkan akan dilipat gandakan pahalanya, ya. Hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, ya, dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Tapi alif satu huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf. Ya. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan tentunya ya bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya barang siapa yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan memahami isi Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan, pahalanya akan lebih dilipat gandakan. Ya. Kalau saya mendengar ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat, ya tentu semuanya sudah tahu Ustaz Hadi Hidayat, ya beliau adalah hafidz Quran yang sangat luar biasa cerdas. Ya. Beliau berkata minimal orang yang membaca Al-Quran, orang yang melakukan kebaikan apa saja, orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan apa saja akan dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Ya. Nah, ini membaca Al-Quran satu huruf, kalau di hari-hari biasa ini satu huruf itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 10 kali lipat, 10 ya. 10. Kalau 10 dikali 10 berapa? Ya. Kalau satu huruf alif lam mim contoh ya. 3 huruf kita sudah mendapat 30. 30 kali 10 sama dengan 300. Satu hurufnya ya pahalanya 300 pahala, Masya Allah. Ya. 300 pahala coba satu huruf ya, dengan kita membaca alif lam ya, itu kita sudah mendapatkan pahala 300 ya, Masya Allah. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena di sini semuanya para penghafal Quran ya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk cara kita menghafal Al-Quran ya. Senantiasa kita menghafal Al-Quran itu karena orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran itu ya, janji Allah adalah mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Hal ini dikarenakan seseorang yang menghafal Al-Quran sudah pasti mencintai kalamullah, sudah pasti mencintai kalam ilahi, perkataan-perkataan Allah yang ada di dalam Al-Quran ya. Sedangkan Allah sangat mencintai mereka yang cinta pada kalamnya, Masya Allah ya. Orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga para penghafal Al-Quran akan meraih banyak sekali pahala ya, akan meraih banyak sekali pahala ya. Bagaimana kita orang itu menghafal Quran ya susah ya, ada yang susah, ada yang mudah mungkin ya. Ya beda-beda kemampuan gitu ya. Tapi mudah-mudahan santri PKCQ Kunduri ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Qur'an ya. Amin ya rabbal alamin. Tips yang pertama untuk kita menghafal Al-Qur'an, yang pertama adalah meluruskan niat dulu. Ketika kita ingin menghafalkan Al-Qur'an, yang pertama harus kita lakukan adalah meluruskan niat kita. Apa niat kita untuk menghafal Al-Quran itu, niatnya untuk apa? Ya. Apakah untuk supaya dilihat orang? Apakah untuk supaya dilihat hebat oleh manusia? Ya. Jadi pentingnya niat, ya, pentingnya niat ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, niatkan dulu di dalam hati kita niat yang lurus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Jangan sampai kita niat selain karena Allah Ta'ala. Ya. Niatkan ketika kita ingin menghafal Al-Quran, niatkan dulu. Luruskan dulu niat kita. Saya berniat menghafal Al-Quran hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah, Allahumma sahilni fi hifdzil Quran. Allahumma faqihni fi fahmil Quran. Ya Allah, berikan hamba kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Berikan hamba pemahaman untuk memahami Al-Quran. Seperti itu. Ya. Minta kepada Allah. Jangan sampai kita ingin menghafal Al-Quran, langsung saja menghafal Al-Quran tanpa meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Al-Quran. Ya. Yang mana dalam Al-Quran itu adalah semuanya kalamullah. Ya. Minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
supaya kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, teguhkan keyakinan kita. Ya, yakin dalam diri kita bahwa kita itu bisa, ya, bisa menghafal Al-Quran, bisa, akan mampu. Saya akan mampu menghafal Al-Quran, seperti itu. Ya, jangan baru awal-awal menghafal Quran, aduh susah, akhirnya menyerah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, harus tetap meneguhkan keyakinan kita. Kita harus yakin dengan diri kita, percaya diri dengan diri kita bahwa kita akan bisa menghafal Al-Quran. Yang selanjutnya meminta dulu doa dari orang tua. Ya, doa dari orang tua kita itu sangat mustajab, teman-teman. Ya, doa orang tua itu sangat mustajab sekali, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau orang tua kita mendoakan untuk diri kita. Kita minta kepada orang tua kita, ibu, bapak, tolong doakan saya supaya saya mudah dalam menghafal Al-Quran. Doakan saya supaya saya mudah dalam belajar membaca Al-Quran. Doakan saya supaya saya mudah dalam memahami isi Al-Quran. Seperti itu. Ya, itu akan membantu kemudahan kita dalam mempelajari Al-Quran. Ya, apabila kita meminta dulu doa daripada orang tua kita. Ya. Termasuk guru kita, guru-guru kita. Ya, guru-guru kita. Minta doa kepada mereka. Minta doa kepada guru-guru kita supaya kita dimudahkan dalam belajar Al-Quran. Ya, jangan biasanya guru ngaji, entah itu guru di ngaji atau guru di sekolah, ya, bertemu udah jarang bertemu gitu kan, minta doa pun tidak gitu. Itu ya diibaratkan sebagai orang yang kacang lupa kulitnya, seperti itu ya. Kita itu dulu diajarkan alif ba itu sama siapa? Guru ngajinya siapa, masih ingat gak teman-teman? Guru ngaji teman-teman masih ingat apa tidak? Ya, harus ingat gitu ya. Harus ingat sama guru-guru kita, guru-guru ngaji kita itu ya. Mereka yang pertama kali mengajarkan kita. Minta doa mereka supaya kita dimudahkan dalam memahami, ya, dalam menghafal, dalam mempelajari bacaan Al-Quran, seperti itu. Ya. Kemudian salah satu cara untuk kita bisa menghafal Al-Quran adalah menggunakan metode menghafal Al-Quran. Gunakan metode-metode menghafal Al-Quran, ada metode talaki, kan ada metode simaah, segala macam ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang itu kan orang itu banyak kayak menghabiskan waktunya untuk mendengarkan musik. Coba ganti dulu lah musik itu dengan bacaan Al-Quran, ya, dengan murotal Al-Quran, dengan kita mendengar bacaan Al-Quran, itu bisa membantu kita, bisa membantu menenangkan hati kita, ya, bisa membantu kalaupun yang sedang menghafal bisa sambil murojaah hafalan kita dengan kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, gitu ya. Zaman sekarang kan di dalam di HP-nya itu semuanya lagu gitu ya, dangdut dan lain sebagainya gitu. Lagu K-pop, lagu apa lagi ya itu ya. Kita ganti dulu dengan murotal ya, dengan murotal Al-Quran. Banyak ya di YouTube itu banyak kita bisa unduh ya. Kemudian yang selanjutnya sering melakukan murojaah. Ya, murojaah itu apa? Mengulang-ulang bacaan. Ya. Terus diulang-ulang bacaan kita. Terus diulang-ulang hafalan kita. Ya. Biasanya kalau menghafal Al-Quran itu kadang mudah gitu ya. Tapi ketika kita mengulanginya, kadang cepat lupa gitu ya. Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi pas kita ulangi lupa lagi gitu. Nah itu berarti kita kurang bermurojaah, kurang mengulang-ulang ya, hafalan Al-Quran. Makanya harus selalu diulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal, harus selalu diulang-ulang. Sebanyak apapun kita menghafal Al-Quran, sebanyak itu pula harus kita bermurojaah atau mengulang-ulang hafalan kita ya. Pokoknya luar biasa ini para penghafal Al-Quran ya, ketika bermurojaah, ketika mengulang-ulang bacaan itu terus pahalanya terus bertambah seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya pasang target menghafal Al-Quran ya. Harus bisa memasang target target hafalan Al-Quran kita, target. Misalkan saya mampunya menghafal Al-Quran satu hari itu satu halaman ya. Ditarget berarti dalam satu hari harus bisa menghafal satu halaman, seperti itu ya. Saya mampunya satu hari misalkan setengah halaman ya. Maka target hari itu harus bisa hafal setengah halaman
seperti itu ya. Ya, jadi kita harus memasang target ketika kita menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya gemar menyetorkan hafalan kepada guru ngaji kita, ya kepada guru pembimbing tahfidz kita, ya. Selalu nyetor istiqomah, ya istiqomah 1 hari 1 kali misalkan ya, atau ya diatur lah ya. Ada yang 1 hari, kalau di pondok pesantren 1 hari 1 kali 1 hari gitu, nambah hafalan itu ya kalau di pesantren. Tapi kalau misalkan online saya kurang tahu juga kayak gimana metodenya ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting di dalam menghafal Al-Qur'an atau di dalam belajar membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an, yaitu istiqomah ya. Selalu istiqomah. Susah sekali mempertahankan, memang susah sekali mempertahankan kebaikan itu, teman-teman. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali godaannya. Ya, tapi kalau kita berusaha untuk beristiqomah, ya, selalu menjaga hafalan kita, selalu melaksanakan target-target kita, ya, insya Allah tujuan kita akan tercapai seperti itu. Pelanggar nanti terlindas. Apa yang kelindes? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya mungkin pada malam hari ini ya, karena ini juga sudah malam ya, sudah waktunya kita istirahat. Jadi mungkin materi dari saya cukupkan sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat karena saya juga masih belajar, jadi mohon maaf sekali kalau misalkan banyak kekurangan di dalam menyampaikan materi ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga, dan terima kasih juga atas tips-tips yang Ustadz berikan kepada kita semua. Semoga bisa kita amalkan dan semoga kita senantiasa Allah mudahkan dalam mendekatkan diri dan menghafal Al-Quran. Baik, karena waktunya semakin larut malam, mungkin kita buka satu pertanyaan aja kali ya Ustadz. Iya, boleh? Iya. Bapak, boleh. Saya mau bertanya. Ya, siapa dipersilakan? Apa dampak bagi seorang penghafal Al-Quran yang sengaja meninggalkan hafalannya? Apa dampak bagi seorang penghafal Al-Quran yang sengaja meninggalkan hafalannya? Lalai dalam murojaah. Lalai dalam murojaah. Ya. Itu orang yang tidak bisa menjaga hafalan Al-Qurannya, itu dampaknya kita bisa mendapatkan dosa. Ya. Maka dari itu kita harus senantiasa bermurojaah Al-Quran, bermurojaah hafalan kita. Gitu ya. Kalau kita misalkan tidak mengulang-ulang, kita akan lupa. Ya, kalau misalkan hafalan kita sudah lupa, ya itu bisa berdosa gitu ya, bisa berdosa. Ya mungkin seperti itu. Baik, sepertinya sesi tanya jawab kita cukupkan Ustadz karena semakin larut dan mungkin dari teman-teman semua akan ada yang istirahat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Ahmad Faiz Abdul Aziz atas ilmunya. Semoga kita semua bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dengan sama-sama memaksimalkan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal. Mohon izin Ustadz, kita tutup dengan doa. Kepada Ustadz diperkenankan untuk menutup dengan doa. Baik. Sebelumnya sebelum kita doa ya, saya belum menutup tadi perkataan saya. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini, apa yang saya sampaikan kepada antum semua mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan.
Kalau misal pun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Eh, yang terpenting adalah jangan pernah menyerah untuk menjadi seorang ahlul Quran. Ya, jangan pernah patah semangat. Ya, jangan pernah patah semangat untuk selalu menjadi ahlul Quran, ya, teman-teman. Ya mungkin kita tutup dengan doa. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka an kulli salatu rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب. اللهم سهلنا في حفظ القرآن. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mempelajari Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk memahami isi Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allahumma ij'alna min ahli Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih Ustadz dan terima kasih kepada peserta Ramadan Tahfiz Online yang telah bergabung dan rekan-rekan pemuda kundur cinta Al-Quran. Demikian webinar motivasi Al-Quran kita pada hari ini, motivasi menghafal Al-Quran pada malam ini dengan tema Al-Quran Sahabat Dunia Akhirat. Sebelum menutup, izinkan saya menyumbangkan sebuah pantun. Pagi hari membaca Quran, jangan lupa diiringi doa. Mari semangat membaca Al-Quran agar sama-sama meraih surganya. Demikian dari saya, segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.